Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hasibayani dengan NIM 21210122. Di sini saya akan membahas tentang dinamisasi Pancasila dalam hukum. Nah, sebelumnya, apa sih itu dinamis? Menurut KBBI, dinamis ialah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sekitarnya, sehingga mengandung dinamika. Atau secara umumnya, dinamis ini ialah selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Lalu, apa arti Pancasila dinamis? Nah, sebagai ideologi terbuka, Pancasila juga memiliki sifat dinamis yang mencerminkan keterbukaan pemikiran sehingga mampu menerima segala iklim perubahan yang terjadi. Namun, dalam mencerminkan keterbukaan ini, Pancasila tidak perlu merubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Nah, teman-teman, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum meliputi 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengembangan lembaga negara. Nah, salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam politik dan hukum adalah keberadaan lembaga negara. Lembaga negara ini memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia pernah melakukan pengembangan negara. 3 lembaga baru tertulis dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial atau KY. Poin yang kedua yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, Indonesia tentunya merupakan negara yang menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia ya sob. Nah, hal itu karena hak asasi manusia ini berhubungan juga dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dan tentunya hak asasi ini harus sesuai dengan isi Pancasila nih sob. Nah, poin yang ketiga yaitu penerapan demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi ini bertumbuh dari nilai dan tradisi budaya bangsa yang meliputi 1. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, atau kekeluargaan. 2. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Dan yang ketiga, sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem saling menjatuhkan atau mengutamakan kepentingan sendiri. Contohnya, perwujudan sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilu yang dilakukan untuk memilih pemimpin. Poin yang keempat yaitu pemberlakuan hukum. Hukum nasional yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai akar dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum bisa disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar. Meski begitu, hukum yang akan diberlakukan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, seperti biasanya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.